Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu, anak-anak Ibu sekalian kelas 6. Hari ini kita bertemu dalam PJJ PPKN dengan tema sekilas tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang kebetulan pada hari ini diperingati Hari Kemerdekaan HUT RI yang ke-76. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ibu memulai pembelajaran ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu untuk memeriahkan HUT RI ke-76 di tanah air kita Indonesia yang kita cintai ini. Kita nyanyikan lagu Hari Merdeka, ciptaan kalau kada salah Sudarnoto. Anak-anak Ibu nyanyikan dengan semangat. Ibu di sini sambil memalu. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Ibu akan memberi pelajaran tentang sejarah perjuangan Republik Indonesia, sejarah mengawalinya, kemudian bagaimana proses diumumkannya Hari Proklamasi Kemerdekaan itu pada zaman dahulu. Anak-anak Ibu sekalian yang Ibu hormati, kelas 6 SDN Pengambangan 10, juga mungkin kelas 6 SDN lain di seluruh tanah air Indonesia. Indonesia itu sebelum mengumumkan proklamasi kemerdekaan oleh tokoh-tokoh penting pada waktu itu, pertama tokoh pentingnya adalah Bapak Presiden pertama Indonesia Soekarno, kemudian wakil presidennya Dr. Andes Muhammad Hatta dan lain-lain. Ini sebelumnya kenapa jadi Indonesia itu dapat dengan cepatnya merdeka pada saat penjajahan Jepang. Seperti kamu ketahui di buku pelajaran kita bahwa negara Indonesia pada zaman dahulu itu dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun lamanya, atau 3,5 abad. Kemudian bangsa Jepang menjajah ini kurang lebih 3,5 tahun. Jadi kenapa jadi alhamdulillah dapat cepat merdeka pada saat penjajahan Jepang, anak Ibu? Nah, padahal Jepang itu menurut cerita orang-orang yang terdahulu, mereka-mereka yang mengalami masa hidupnya masih Indonesia belum merdeka, itu mengetahui perbedaan antara bangsa Belanda yang menjajah itu bagaimana, kemudian bangsa Jepang itu bagaimana. Ternyata Jepang ini sangat kejam sekali. Jadi sampai bangsa Indonesia itu ada istilah rodi, jadi tanam paksa, membuat jalan itu dari bangsa Indonesia. Cuma ada juga segi positifnya, kebaikannya, yaitu Indonesia dibolehkan sekolah. Jadi ada
anak diberi pendidikan. Jadi anak-anak muda pada waktu itu ada sekumpulan dari bangsa Jepang itu mau mengizinkan buhan bangsa Indonesia itu masuk dalam pendidikan tentara atau polisi yang mereka yang memberikan manfaat bagi mereka juga manfaat bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu anak ibu bangsa Indonesia itu masih kesukuan. Jadi misalnya suku Kalimantan seperti daerah kita, suku Jawa, kemudian suku Sumatera, suku Sulawesi. Nah ini berbeda-beda itu, jadi kada bersatu lagi. Pada saat masa penjajahan Jepang tuh ada peristiwa yang membuat pimpinan negara kita waktu itu Soekarno itu mampu memimpin dengan secepatnya. Jadi kecerdasan pemimpin bangsa Indonesia pada waktu itu diakui sangat bijaksana dan sangat cepat mengambil tindakan yang benar. Pada saat itu bangsa Jepang itu sedang mengalami musibah anak ibu pada tanggal 6 Agustus itu 6 Agustus mereka kena kota mereka itu yang kota terkena yang sangat mereka banggakan, Hiroshima namanya, itu dibom atom oleh bangsa Amerika Serikat. Jadi mereka berseteru dengan Amerika Serikat itu bermusuhan. Kemudian setelah tanggal 6 Agustus kembali tanggal 9 Agustus 1945 itu negara kota yang mereka banggakan namanya Nagasaki itu dibom kembali oleh bangsa Amerika Serikat, sehingga dua musibah yang besar-besaran itu yang menimpa bangsa Jepang diambil dengan cepat oleh pemimpin Indonesia pada waktu itu supaya mengambil kesempatan kita proklamirkan aja kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi secepat kilat mereka berkumpul pada saat itu tokoh-tokoh panitia kecil yang mereka buat itu kepala negara pertama Presiden Soekarno, Insinyur Soekarno, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian Mr. Subarjo, kemudian Soekarni. Kemudian ada tokoh Jepang yang pada saat itu membantu juga, dia berpihak pada Indonesia, namanya Laksamana Maeda. Jadi kemudian ada lagi tokoh-tokoh pemudi-pemudi yang ikut dalam perkumpulan panitia kecil pada waktu itu anak ibu. Jadi seperti Soekarni, kemudian seperti Bimukti dan lain-lain. Nah, itu musyawarah yang secepat kilat pada malam tanggal 17 Agustus mereka memutuskan membuat proklamasi pernyataan kemerdekaan Indonesia, harus mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia secepat mungkin selagi Jepang masih mengalami kekalahan. Kalau tidak seperti itu mungkin tidak ada kesempatan lagi menurut mereka pada waktu itu. Juga alhamdulillah mungkin memang dari anugerah Allah Subhanahu wa taala takdir. Jadi mereka bangsa kita sudah berjuang berpuluh-puluh tahun dan nyata dapat merdeka pada saat penjajahan Jepang. Jadi malam tanggal 17 mereka itu berdiskusi anak ibu, beberapa tokoh bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno, Subarjo, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian Soekarni, termasuk juga Laksamana Maeda, itu di rumah Laksamana Maeda. Jadi Laksamana Maeda membuat teks proklamasi kemerdekaan. Mungkin anak-anak ibu masih ingat, ada yang aslinya tulisan tangan dari Bapak Presiden pertama Indonesia, Republik Indonesia, kemudian juga diketik tulisan tangan itu, ada coretan bertiga kali kayak itu dalam perbaikan, cukup bagus, mirip-mirip tulisan ibu, tidak, bagus mereka. Nah anak ibu, kemudian naskah proklamasi itu diketik, jadi yang menulis tangannya Bapak Presiden pertama negara Indonesia, kemudian diketik oleh siapa yang ingat, siapa yang ngetik anak ibu? Sayuti Melik. Jadi Sayuti Melik adalah tokoh pejuang bangsa yang mengetik
proklamasi Indonesia yang direncanakan paginya tanggal 17 Agustus itu diumumkan kemerdekaan Republik Indonesia yang bunyinya proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam waktu yang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi pada waktu itu mereka memutuskan bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan oleh Bapak Presiden pertama negara Indonesia, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, tetapi hanya bentuk atas nama, jadi atas nama bangsa Indonesia. Nah, kemudian anak ibu, naskah proklamasi yang ditulis tangan asli oleh Bapak Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno ini lalu diketik oleh tokoh pejuang namanya Sayuti Melik. Lalu besok persis jam 9 itu jam 10 di Pegangsaan Timur nomor 56 itu diadakan upacara. Jadi upacara sederhana. Yang menjahit bendera pada waktu itu adalah istri Bapak Presiden yang pertama, yaitu Fatmawati. Jadi menjahit tangannya aja itu anak ibu. Jadi sampai sekarang bendera pusaka itu, bendera pertama kali itu disimpan kalau tidak salah di Istana Negara Indonesia atau di museum, jadi museum nasional. Jadi anak ibu, itulah namanya bendera pusaka tadi karena pertama kali dibuat dengan dengan yang menjahit adalah Ibu Fatmawati. Jadi paginya dibuatlah upacara bendera. Rasanya baju-bajunya itu seperti yang di buku-buku pelajaran, itu kan putih-putih, mereka kopiah hitam, menunjukkan Islam yang sempurna karena menggunakan kopiah tadi. Nah, anak ibu, yang melaksanakan menaikkan bendera sebagai pasukan Paskibraka waktu itu, pasukan pengibar bendera merah putih, itu pada waktu itu adalah tokoh-tokoh pemuda dan pemudi. Jadi salah satunya pemudi, dua pemuda. Nah, tokoh-tokoh itulah yang pertama kali melaksanakan upacara penaikan bendera, mengambil kesempatan pada waktu Jepang masih mengalami kekalahan. Nah, setelah dinyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman, tokoh pejuang yang berjuang dalam menciptakan lagu Indonesia Raya tadi sebagai lagu wajib yang selalu kita nyanyikan dan kita hormati, itu dinaikkan perlahan-lahan, lalu tersiarlah kemana-mana. Jadi melalui waktu itu anak ibu tidak ada TV, jadi yang ada hanyalah radio. Jadi radio Republik Indonesia. Jadi dari radio ini tersebar kemana-mana di seluruh pulau Jawa, kemudian Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, bahkan sampai ke Pulau Maluku. Mendengar Jakarta itu melaksanakan perayaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera setinggi-tingginya, kemudian pulau-pulau lain juga mengikuti memproklamirkan di masing-masing pulau tentang proklamasi kemerdekaan ini. Jadi menyatakan merdeka. Akhirnya seluruh rakyat Indonesia pada waktu itu sangat bergembira. Jadi terciptalah tadi proklamasi ada. Ternyata proklamasi ini merupakan tonggak anak ibu, tonggak sejarah yang tidak dapat dilupakan oleh bangsa Indonesia. Karena pada tanggal 17 Agustus 1945 ini adalah hari yang benar-benar membahagiakan. Nah, jadi membahagiakan setelah berjuang sekian tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Bayangkan kamu kalau mendengar perjuangan bangsa Indonesia pada waktu itu, mungkin kita menguraikan air mata, tapi kita kada boleh juga terlarut dalam kesedihan. Karena kamu sebagai anak bangsa Indonesia, generasi harapan bangsa dan negara, harus kewajiban kamu itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Jadi tonggak sejarah yang menandai adanya
adanya pernyataan bahwa bahwa pada hari itu merdeka Indonesia. Merdeka itu bebas dari dijajah. Jadi maksudnya di sini dijajah oleh bangsa lain. Kemudian di samping tonggak sejarah juga merupakan suatu fakta yang real, fakta yang kalau disebut di istilah dalam ilmu itu anak ibu de fakta. Jadi de jure ada, de fakta ada. Fakta yang real, fakta yang nyata, yaitu dengan ada bukti-bukti tadi. Kemudian fakta yang yuri itu secara hukum. Ternyata negara-negara lain mengakui mendukung kepada Indonesia bahwa pada saat itu negara Indonesia ini ternyata dinyatakan merdeka. Jadi Jepang kadawani masuk lagi ke negara Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ibu teruskan pelajaran ini, mari kita mengingat lagu nasional satu. Ini bagus sekali, dapat menciptakan semangat kebangsaan, persatuan kamu sebagai seluruh siswa. Jadi supaya gembira di saat hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2021 yang ke-76 pada hari ini. Mari kita nyanyi sama-sama, ikuti Ibu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Anak-anak ibu sekalian SDN Pengembangan 10, juga anak-anak ibu sekalian SD yang mungkin di seluruh tanah air Indonesia. Jadi bagaimana sekarang ini kita mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, kamu sebagai siswa atau kamu sebagai siswa pelajar atau masyarakat pada umumnya. Nah, untuk masyarakat pada umumnya di semua tingkatan bidangnya masing-masing, ini adalah harus dapat mengisi kemerdekaan ini dengan rasa aman. Jadi rasa aman, kemudian rasa ada kesatuan dan persatuan, kemudian juga harus mengisi untuk mungkin pihak pemerintah yang masing-masing di bidangnya mungkin ada baiknya mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan. Jadi selalu pembangunan itu selalu bagus, kada berusak. Nah, jadi kada berusak meskipun apapun yang terjadi di negara Indonesia. Misalnya pada saat ini kan masih pandemik, kada apa-apa, masalah pandemik tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, pembangunan tetap jalan. Nah, ini namanya mengisi kemerdekaan dengan cara yang sangat baik. Kemudian untuk kamu bagaimana? Untuk kamu sebagai siswi sekolah dasar atau sekolah SMP atau sekolah lanjutan atas. Nah, ini sebaiknya mengisi kemerdekaan Republik Indonesia itu dengan rajin belajar, dengan takwa, dengan menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena di dalam tujuan negara Indonesia, anak ibu itu ada tercantum. Jadi ada tercantum bahwa di alinea keempat bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu ada tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, berarti kamu harus benar-benar cerdas ini. Cerdas dalam belajar, cerdas dalam berakhlak yang bagus, kemudian menjadi anak yang soleh dan soleha, karena pada diri kamulah sekalian menjadi harapan orang tua kamu, harapan mungkin keluarga, harapan sekolah,
harapan bangsa dan negara, harapan agama. Nah, pada kamu tanggung jawab itu seperti ada lagunya pada lagu nasional Bangun Pemuda-Pemudi, anak ibu. Nah, kemudian jadi cerdas semuanya. Kemudian untuk negara Indonesia pada umumnya mungkin mengisi memaju ikut dalam tuh ada juga tertera dalam tujuan negara, ikut menertibkan. Jadi menertibkan keadaan negara, baik keadaan negara di dalam negeri maupun keadaan negara yang hubungannya di luar negeri. Jadi ada yang dalam negeri, ada yang keluar negeri. Kemudian ini menertibkan, nah ini tanggung jawab siapa? Ternyata ini mungkin pada umumnya tanggung jawab bapak-bapak ABRI. Jadi ABRI itu terbagi 4. Nah, terbagi 4, ada tentara, kemudian ada polisi, kemudian ada angkatan udara, kemudian ya 3 itu. Kemudian nah, mereka bersatu dalam berusaha menertibkan keadaan negara Indonesia, kecuali mungkin terpaksa. Jadi semua bangsa Indonesia, semua masyarakat Indonesia tuh ada juga di bagian pembukaan undang-undang bahwa harus wajib serta membela negara bila dalam keadaan terpaksa. Jadi mudah-mudahan negara kita, bangsa Indonesia kita selalu dalam keadaan merdeka, tidak terjajah, kemudian aman, tentram, makmur, kemudian maju, tercapai tujuan negara yang ada pada alinea 4 pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, anak-anak ibu, demikian apa yang ibu sampaikan ini tentang sekilas sejarah perjuangan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Ini para pejuang kemerdekaanlah yang berjasa. Jadi para pejuang kemerdekaan berjasa pada zaman itu, masa-masa presiden kita yang pertama. Kalau ada misalnya Sudirman, ada lagi siapa lagi tuh, itu setelah merdeka, anak ibu. Setelah merdeka, negara Indonesia ternyata ada pergolakan. Jadi pergolakan masih ada bangsa lain itu yang ingin kembali menjajah, lalu timbullah yang dinamakan pejuang-pejuang setelah merdeka. Jadi pahlawan itu ada yang sebelum merdeka merebut kemerdekaan, kemudian ada yang pahlawan itu dalam era masa kemerdekaan sudah, cuma belum labil lagi. Belum labil tuh artinya masih merdeka tapi masih ada goyah karena ada goncangan dari negara lain. Nah, selanjutnya beberapa periode ganti-ganti presiden, ternyata alhamdulillah Indonesia kita ini bagus, kemajuan pembangunannya, kemudian juga persatuannya, mungkin nantinya kebersihannya, kesehatannya. Nah, inilah anak-anak ibu cerminan dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang itu setelah diproklamikannya proklamasi kemerdekaan itu kan terbit ada istilah itu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu pada bagian buku PPKN itu sangat banyak tuh diungkap anak ibu. Jadi bentuk kita itu cinta benar dengan negara Indonesia misalnya. Kayak apa Bu bentuk cinta itu? Nah, seandainya nanti sekolahan itu aktif kembali dalam PTM, pertemuan tatap muka. Nah, ada nanti mungkin kembali melaksanakan Senin upacara bendera seminggu sekali. Nah, berarti kita harus terlibat, anak ibu. Kemudian nanti ada bentuk misalnya persatuan siswa yang berkarya, yang menghasilkan kecerdasan dalam tingkah laku atau apa yang dipertandingkan. Nah, itu juga 4 ya anak ibu. Kemudian menjadi anak yang soleh dan soleha, selalu rajin belajar, baik kepada guru, baik juga kepada orang tua. Mudah-mudahan kamu menjadi harapan bangsa dan negara, harapan orang tua, harapan agama. Nah, demikian apa yang ibu sampaikan. Selamat ulang tahun RI HUT ke-76, kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga
Indonesia jaya selalu, maju selalu, sukses selalu, dan mengalami keberhasilan di segala bidang. Demikian apa yang Ibu sampaikan. Salah hilap Ibu mohon maaf, Ibu minta rela. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.